warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsandi Kurniawan, NPM 23120028. Nama saya Ayu Indriana, NPM 23120017. Nama saya Melia Zina Maharani dan NPM 23120012. Nama saya Fajrul Septian Dika, NPM 23120027. Nama saya Jidan Asbi dengan NPM 23120073. Kami di sini akan menjelaskan pengertian teknologi dan perkembangan teknologi serta perannya dalam perkembangan perekonomian. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan istilah teknologi dalam bahasa Inggris, teknologi, telah berubah secara signifikan selama 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah tidak umur dalam bahasa Inggris dan biasanya mengacu pada penggambaran atau seni terapan penilaian. Istilah ini sering dikaitkan dengan pendidikan teknis seperti Institute of Technology, didirikan pada tahun 1861. Teknologi juga penerapan keilmuan yang mempelajari dan pengembangan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah teknik tertentu dalam suatu bidang. Teknologi merupakan aplikasi ilmu engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak zaman praksara. Bukti paling tua bisa kita lihat dari adanya lukisan berumur 44.000 tahun di Sulawesi. Kemudian, ketika memasuki era kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi kembali terjadi berkat pengaruh kebudayaan dari India. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri. Mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Alhasil, ketika berbicara soal teknologi, sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, hanya saja perlu kesadaran serta pergerakan besar agar inovasi teknologi bisa berjalan semakin optimal. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, antara lain, yang pertama satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Nah, satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau bisa disingkat dengan SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua ada telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi Sistem Global System Mobile atau GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler, Base Transceiver Station atau BTS, yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga, ada televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari suatu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Global TV, dan masih banyak lagi. Yang keempat, komputer dan internet.
Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagi komputer yang terhubung secara langsung online. Jaringan ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email, chatting, dan Twitter. Ditemukannya teknologi VoIP, jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internet internasional yang mudah dan murah. 5. Teknologi 4G. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur, bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terlalu terkenal. Namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini melanjutkan studi di NARA, Institute of Science Technology, Jepang. Saat berkuliah di Jepang, inilah Khairul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Seluruh pengguna internet di dunia merasakan manfaat begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Berikut beberapa dampak positif teknologi terhadap perekonomian. 1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi memungkinkan bisnis meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan ekonomi. Kedua, meningkatkan keterampilan manusia. Teknologi membantu dalam meningkatkan keterampilan manusia, seperti memanfaatkan internet di dalam pembelajaran ekonomi. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan kerja siswa. Yang ketiga, pembukaan pasar baru. Teknologi canggih memungkinkan bisnis menjangkau lebih luas pasar dengan mudah, menyampaikan produk dan layanan melalui bisnis, meningkatkan jumlah pengguna dan penjualan. 4. Pengembangan kreatif. Teknologi memungkinkan individu untuk menghasilkan dan menjual produk kreatif seperti desain gambar, musik, atau tulisan melalui platform digital. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan siswa dan penghidupan pribadi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.